Mungkin saat ini kita sudah tidak asing mendengar istilah transmisi CVT yang memang saat ini sudah mulai tren karena dinilai lebih nyaman, irit, dan kencang. Apalagi mobil tersebut ditunjang dengan mekanisme penggerak roda depan atau biasa kita sebut dengan FWD. Dan mobil CVT memang terasa lebih senyap, lincah, dan responsif. Dengan segala kelebihan CVT, apakah bisa dikatakan mobil CVT mobil terbaik untuk keluarga di negara kita? Jawabnya, belum tentu. Karena terdapat banyak persoalan yang ada pada mobil CVT yang jika tidak dipahami oleh penggunanya sesuai dengan kondisi jalanan di negara kita. Mobil bertransmisi CVT bisa mendatangkan banyak masalah yang berujung pada penyesalan. Sebelum pembahasan lebih lanjut, kita bahas sedikit mengenai transmisi CVT ini. Transmisi CVT adalah jenis transmisi yang memanfaatkan daya gesekan antara dua buah puli yang terhubung oleh sabuk baja yang mana terletak pada bagian blok mesin, serta dibungkus oli CVT sebagai pelumasan. Sabuk baja CVT dibuat dari susunan ratusan lempengan baja, kisaran 399 elemen yang dijalin dan diikat menjadi satu kesatuan. Sehingga hasil penggabungan ratusan lempeng baja ini menjadikan sabuk baja bisa bergerak lentur dan memiliki cengkraman yang kuat untuk menarik puli. Dan yang terpenting adalah tahan terhadap panas yang dihasilkan oleh gesekan antara puli dengan sabuk baja. Dengan adanya transmisi CVT akan tercipta rasio putaran mesin yang halus tanpa adanya hentakan, sehingga mobil CVT lebih terasa responsif, senyap, dan irit bahan bakar. Tapi sayangnya ketika transmisi CVT ini salah dalam penggunaan di medan jalanan, maka sabuk baja pada mobil CVT bisa pecah, yang mana kepingan pecahan tersebut akan berserakan di bagian blok mesin, dan jika masuk ke dalam blok silinder bersamaan dengan sirkulasinya oli pelumas bisa menyebabkan mesin macet dan mati total. Dan yang lebih sulit lagi adalah kerusakan pada transmisi CVT seringkali tidak bisa diperbaiki, sehingga mesin CVT harus diganti dengan satu set yang mana biayanya sangat mahal. Selain akibat dari penggunaan mobil CVT yang salah, ternyata kerusakan dapat disebabkan oleh usia mobil saat mencapai 150.000 km. Potensi sabuk baja pecah saat digunakan sangat tinggi. Yang gejala utamanya yakni mobil berjalan tersendat-sendat dan bergetar yang disertai suara keras dari bagian blok mesin. Selain itu, kerusakan transmisi CVT juga membuat mobil kehilangan daya putaran roda meskipun RPM sudah tinggi. Dan jika dipaksakan akan menyebabkan mesin mati total. Karena dari persoalan tadi, maka sebaiknya CVT saat mencapai 100.000 sampai 150.000 km, kecenderungan harga jual kendaraan menjadi lebih murah jika dibandingkan mobil bermesin matic konvensional. Dengan memahami hal tersebut, maka pemilik CVT patuhilah 4 hal ini. Pertama, mobil CVT tidak cocok digunakan untuk medan jalanan menanjak ditambah lagi dengan beban yang berat. Contoh, seperti pada tayangan video ini, di mana dengan beban 7 penumpang orang dewasa, mobil ini tidak kuat dan berhenti di tanjakan. Dan jika terus dipaksakan, maka transmisi CVT pasti akan segera rusak, sehingga dapat disimpulkan bahwa mobil CVT sejatinya adalah mobil penggunaan di jalanan perkotaan yang rata. Untuk Anda yang hobi off-road, tidak disarankan menggunakan transmisi CVT. Yang kedua, mobil CVT tidak cocok digunakan untuk balapan, di mana pada saat kendaraan dipakai untuk balapan membutuhkan perpindahan gigi yang cepat dan agresif, sehingga jika hal ini dibiarkan akan berakibatnya rusaknya sabuk baja dan puli dalam waktu yang singkat. Ketiga, mobil CVT tidak boleh menggunakan oli transmisi sembarangan. Karena fungsi utama oli di sini untuk melindungi gesekan berlebih antara puli dengan sabuk baja.
Maka itu, transmisi CVT ini membutuhkan oli khusus transmisi CVT yang memang jenis oli ini lebih mahal daripada oli transmisi matic konvensional. Yang keempat, bagi pengguna mobil CVT sebaiknya waspada ketika kilometernya sudah mencapai 100 ribuan dan bila perlu sebaiknya lakukan pergantian sabuk baja sebelum sabuk baja tersebut pecah saat dikendarai. Sebagai gambaran, sabuk baja pada saat dilakukan pergantian sekitar 1-2 jutaan, sedangkan puli sekitar 2-7 jutaan. Semua itu tergantung merek tentunya. Biaya ini jauh lebih murah jika dibandingkan kerusakan yang terjadi, yang mana biasanya kerusakannya dapat merusak blok silinder. Tentunya pergantian akan jauh lebih mahal.